Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Akibat drainase buntu, 5 bangunan di wilayah Gunung Elai terdampak longsor. 5 bangunan di Kelurahan Gunung Elai terdampak longsor. Diketahui longsor tersebut terjadi pada Februari lalu karena hujan deras. Selain itu, adanya drainase yang buntu menyebabkan air mengalir tidak melalui jalur yang seharusnya. Pemerhati lingkungan hidup dan K3 Bahtiar Effendi menyebut 5 bangunan yang terdampak, diantaranya gereja, training center, supermarket, dan ex-halal bank. Ia mengatakan bahwa keresahan masyarakat semakin besar karena cuaca yang tidak bisa diprediksi. Sehingga saat ini masyarakat yang bangunannya terdampak diminta agar mengurangi kegiatan di dekat area yang longsor. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bontang Faisal mengungkapkan hal tersebut harus segera ditindaklanjuti. Sebab jika semakin berlarut-larut dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah dan kerugian yang lebih besar. Apalagi Wali Kota Bontang Basri Rasa pun telah melakukan peninjauan ke lokasi tersebut pada April lalu. Rencana pembangunan UMKM Center di lapangan Parkesit didukung oleh DPRD Kota Bontang. Namun begitu, pemerintah diminta untuk mengoptimalkan pemanfaatannya dengan pembangunan area seni dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang akan melakukan pembangunan tahap kedua di gedung UMKM Center X lapangan Parkesit. Adapun beberapa hal yang difokuskan meliputi perbaikan paving block, area panggung, toilet, dan beberapa item lainnya agar gedung dapat digunakan sebagai area seni dan kebudayaan. Rencana ini pun turut didukung oleh Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam. Sebab hal itu nantinya dapat menjadi kombinasi yang ciamik, apalagi dengan hadirnya UMKM di lokasi tersebut. Menurutnya, pemetaan konsep juga perlu diperhatikan, termasuk event-event yang bisa diadakan secara berkala. Ia menyarankan agar Pemkot dapat belajar dari Taman Ismail Marzuki yang merupakan pusat kesenian dan kebudayaan di Jakarta. Politikus Partai Golkar itu pun menekankan soal pemanfaatan gedung. Jika konsep tersebut telah dikaji dengan matang sejalan dengan rencana pembangunan, lanjutnya diharapkan bisa menciptakan daya tarik pengunjung sehingga masyarakat sekitar juga diuntungkan. Basri mencurigai masih ada ASN yang menggunakan narkoba. 2 OPD di Bontang pun menjadi target. Selain Disdam Kartan, Wali Kota Bontang Basri Rasa menyebut 2 organisasi perangkat daerah OPD Kota Bontang patut dicurigai terkait adanya penyalahgunaan narkotika. Ialah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP. Kata Basri, alasan 2 instansi tersebut patut dicurigai lantaran berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada OPD agar melakukan deteksi dini kepada pegawainya, baik PNS ataupun honorer, dengan bekerja sama BNNK Bontang untuk melakukan tes urin. Saat disinggung soal penegakan sanksi 4 oknum ASN Disdam Kartan yang kedapatan positif narkoba, Basri mengaku keputusan ada di Komite Aparatur Sipil Negara. Pemerintah Kota Bontang tidak bisa merekomendasikan ataupun menentukan hukuman apa yang dijatuhkan kepada mereka yang kedapatan narkoba. Hanya saja sebagai pembina ASN, Basri ingin seluruh PNS, P3K dan tenaga honorer berhenti berurusan dengan narkoba. Tidak hanya itu, Basri meminta pegawai yang mengonsumsi narkotika untuk mendatangi BNNK secara mandiri. Dengan begitu, tidak ada punishment yang ditanggung oleh pegawai tersebut. Dinas Perhubungan Kota Bontang berencana untuk membentuk Satgas guna menertibkan parkir liar yang meresahkan masyarakat. Dalam waktu dekat, Dinas Perhubungan Kota Bontang akan melakukan penertiban terhadap parkir liar dan pungli di sejumlah titik. Kasih Prasarana Dinas Perhubungan Kota Bontang Iqbal Srijaya mengatakan langkah tersebut dilakukan sebab adanya keluhan dan keresahan masyarakat soal maraknya pungutan liar tanpa karcis. Oleh sebab itu, sebelum penertiban juru parkir liar, pihaknya bakal membentuk tim Satgas yang terdiri dari anggota kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Secara teknis, pihaknya lebih dulu akan melakukan sosialisasi dengan mengundang juru parkir dan pemilik usaha. Apabila tidak digubris, maka akan dilakukan penindakan oleh tim Satgas gabungan. Adapun wilayah yang menjadi sasaran penertiban ialah Berbas Pantai, Tanjung Laut, dan sepanjang Jalan Ahmad Yani. Polemik persoalan sampah turut menjadi sorotan DPRD Kota Bontang. Pemerintah disarankan untuk mengangkut sampah menggunakan motor roda 3 menggunakan APBD perubahan. Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Agus Haris menyarankan pengadaan motor roda 3 untuk mengangkut sampah menggunakan APBD perubahan. Sebagai informasi, proyeksi APBD perubahan bernilai 2,2 triliun, sehingga dengan besaran anggaran tersebut, pengadaan motor sampah seharusnya bisa dilakukan.
Politikus yang akrab disapa AHA itu pun menyebut pemanfaatan APBD harus dimaksimalkan, termasuk dengan pengadaan motor sampah, apalagi sampah terus diproduksi dan tidak ada habisnya. Selain itu, kesejahteraan para pekerja juga harus diperhatikan. Jika memang pengangkutan sampah dilakukan pada malam hari, maka harus disediakan pula anggaran untuk kesehatan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpos.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.